Perkenalkan, nama saya Kurniawan Zega, kelas 11 MIPA dari SMA Negeri 1 Gunung Sitoli Utara. Nah, pada video kali ini saya akan memecahkan satu soal matematika wajib mengenai tentang program linear. Nah, berikut penjelasannya. Baik, nah pada video ini dikatakan ada seorang pengrajin tas membuat dua macam jenis tas. Tas satu memerlukan 300 cm kulit sintetis dan 1000 cm kain kanvas. Untuk tas 2, ia memerlukan 250 cm kulit sintetis dan 500 cm kain kanvas. Persediaan kulit sintetis 4500 dan kain kanvas 12000 cm. Pengrajin menginginkan keuntungan untuk tas 1 sebesar 30.000 dan untuk tas 2 25.000. Jika seluruh tas terjual, maka keuntungan maksimum adalah. Setelah kita membahas soal atau membaca soalnya, sekarang kita akan memecahkan soalnya dengan cara kita misalkan di sini yaitu kulit sintetis sebagai X dan kain kanvas sebagai Y. Nah, setelah kita membuat atau memisalkan, sekarang kita membuat yaitu keterangannya, yaitu kita tulis di sini keterangan itu antara kulit sintetis dan kain kanvas. Yaitu kita tulis ini untuk keperluan tas 1, tas 2 dan persediaannya. Nah, untuk keperluan kulit sintetis tas 1 itu 300 cm dan keperluan untuk tas 2 kulit sintetis yaitu 250 cm dan persediaan untuk kulit sintetis yaitu 4500. Nah, untuk tas 2 itu keperluannya 1000 cm dan keperluan untuk tas 2 500 cm dan tersedia untuk kain kanvas yaitu 12.000. Nah, setelah membuat keterangannya itu kita masuk ke menentukan atau mencari model matematikanya. Model matematika. Nah, untuk menentukan model matematika ini yang kita ambil dari keterangan yang telah kita buat, yaitu untuk lebih mudah bagi kita membagikan keterangan yang telah angka-angka di keterangan yang telah kita buat untuk mendapat model matematikanya. Nah, di sini saya membagikannya dengan bagi 5. Nah, untuk membaginya 5 ini saya menghapus 2 angka 0 di angka yang terbesar agar mudah untuk membagikannya. Seperti yang saya coret ini. Nah, setelah saya coret ini yaitu untuk mudah membagikannya. Pertama yaitu untuk 5 dibagi 30 itu kita dapat 6, yaitu kita tulis 6x ditambah 5 dibagi 25 sama dengan 5 dan 5 dibagi
450 itu kita dapat 90. Untuk yang kedua yaitu 5 dibagi 10 yaitu 2, kita tulis 2x ditambah 5 bagi 5 sama dengan 1, jadi Y. 5 dibagi 120 ini sama dengan 24. Jadi untuk partiada samanya ini kita gunakan yaitu kurang dari atau sama dengan, karena ada persediaannya. Nah, setelah kita menentukan itu, kita kasih X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, setelah kita membuat model matematika, sekarang kita masuk untuk fungsi objektifnya, yaitu fungsi objektifnya yaitu 30.000 dan 25.000. Yaitu saya tulis 30.000 X ditambah 25.000 Y. Nah, setelah kita membuat fungsi atau menulis fungsi objektifnya, yaitu sekarang kita mencari titik potong. Mencari titik potong. Nah, untuk mencari titik potong ini kita gunakan yang pertama yaitu 6x ditambah 5y kurang dari atau sama dengan 90. Nah, yaitu saya menggunakan dengan cara membuat kotak yang sederhana. Nah, di sini saya misalkan saya kasih X, saya kasih X dan Y. Nah, kita cari yang pertama dulu, yaitu untuk Y. Jika Y nya 0 maka Y itu kan 5, jadi 90 dibagi 5 itu kita dapat 18, yaitu titiknya yaitu 0,18. Untuk X nya yaitu kita misalkan X nya itu 0, jadi X nya itu kan 6, jadi 90 dibagi 6 itu sama dengan terdapat 15. Jadi titiknya yaitu 15,0. Yang kedua yaitu untuk 2x ditambah Y kurang dari atau sama dengan 24. Kita membuat garis seperti yang pertama. Itu ini X, Y. Nah, jika Y nya 0, saya kasih Y nya 0, maka Y ini kan 2, Y ini kan cuma 1, jadi 24 dibagi 1 itu menetap 24. Jadi titiknya itu adalah 0,24. Untuk jika Y X nya 0, maka X nya itu kan 2, jadi 24 dibagi 2 kita dapat 12. Jadi titiknya itu 12,0. Nah, setelah kita mencari titik potong, sekarang kita membuat grafik, yaitu membuat grafik. Yaitu saya garis ini untuk sumbu Y dan X. Titik uji 0,0. Jadi untuk yang pertama, untuk 6x ditambah 5y kurang dari atau sama dengan 90. Jadi nilai y-nya itu 18. Jadi kita tulis di sini 18 dan x-nya itu 15. Kita tarik garis. Kita tarik garis seperti ini.
garisnya itu tebal. Yaitu untuk daerah arsirannya itu, karena jika kita kasih untuk titik uji, itu dia mendapat hasil yang benar. Jadi arsirannya itu mengarah ke bawah. Nah, untuk 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 24, yaitu kita ketahui dulu y-nya itu adalah 24 dan x-nya itu adalah 12. Kita tarik garis juga. Tarik garis. Nah, jika kita menguji di titik ujinya itu, dia mendapat hasil benar, yaitu arsirannya mengarah ke bawah seperti yang pertama. Nah, untuk daerah himpunan penyelesaiannya ini kita tahu dia mengarsir yang kena 2 kali. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah daerah yang arsirannya 2 kali. Di tengah seperti ini daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi di sini sih saya kasih untuk nilai 8 untuk 6x tambah 5y kurang dari atau sama dengan 90, yaitu saya ambil untuk itu 0 untuk mencari titik pojoknya nanti itu 0,18 dan di sini itu 12,0. Nah, ini saya misalkan bagian A. Ini saya misalkan bagian A. Ini saya misalkan bagian B. Nah, untuk mencari titik potong itu kita melakukan tahap eliminasi. Saya kasih di belakang langkah eliminasi. Langkah eliminasi untuk mendapat titik potong di sini. Yaitu saya gunakan 2x ditambah y sama dengan 24 dan 6x ditambah, saya eliminasi ke 6x ya, 6x tambah 5y sama dengan 90. Jadi untuk perkaliannya ini saya ubah, yang 5 ini saya kasih di atas yang 1. Jadi kita dapat sekarang kita mengalihkannya itu 2 dikali 10 sama dengan 10 x ditambah 5 kali sama dengan 5 y sama dengan 5 kali 24 sama dengan 120. Nah, untuk ini menetap karena kali 1, jadi saya tulis 6x ditambah 5y sama dengan 90. Sekarang kita mengurangkannya untuk mendapatkan hasil, yaitu untuk 5y mati karena nilai sama, tinggal 10 dikurang 6, jadi dengan 4 kita kasih 4x. 120 kurang 90 sama dengan 30. Jadi x nya itu adalah 30 per atau dibagi 4x, itu kita dapat 7,5. Nah, kita sudah mendapat atau mencari nilai x. Sekarang kita mencari nilai y. Y sama dengan, kita ambil nilai untuk 2x tambah y itu adalah yang saya ambil 24 dikurang 2x, y sama dengan 24 kurang 2
Kita kasih nilai hasil pembagian 30 bagi 4 itu 7,5 di sini. Sekarang kita mendapat hasil itu 24 dikurang 15, kita dapat nilai Y-nya itu adalah 9. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai titik potongnya itu 7,5. Saya misalkan ini bagian C. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita substitusi titik pojok ke fungsi tujuan. Substitusi titik pojok ke fungsi tujuan. Nah, untuk mencari titik pojok ini ke fungsi tujuan itu kita tulis yaitu pertama untuk mengetahuinya fungsi objektifnya. Kita cari terlebih dahulu yaitu fungsi objektifnya, kita tulis fungsi objektifnya agar mudah bagi kita untuk mencari nilai maksimum seorang pengrajin tas tadi, yaitu 30.000 X ditambah 25.000 Y. Nah, kita sudah mendapatnya. Itu kita tulis di sini yang terlebih dahulu untuk F X Y sama dengan 30.000 X ditambah 25.000 Y. Nah, sekarang kita menyelesaikannya. Yang pertama yang saya ambil itu bagian A untuk 12,0. Misalkan A yaitu 12,0 sama dengan 30.000 yang nilai X nya ini saya ubah menjadi 12 dikali 25.000 yang untuk Y saya ubah menjadi 0 sama dengan kita dapat 360.000 rupiah. Untuk bagian B kita dapat ambil nilai untuk 0,18 yaitu 0,18 yaitu jadi 30.000 dikali X nya ini saya ubah menjadi 0 ditambah ini tadi ditambah ya, tambah ditambah 25.000 Y nya ini saya ubah Y menjadi 18. Kita dapat hasil 450.000 rupiah. Untuk bagian C yaitu untuk nilai titik potong dengan yang kita cari terlebih dahulu untuk nilai X dan Y kita gabungkan yaitu 7,5, nah nilainya 9 dengan 30.000 dikali 7,5 ditambah 25.000 dikali 9. Kita dapat yang pertama itu 30.000 dikali 7,5 itu kita dapat itu 225.000 ditambah 25 dikali 9, 25.000 dikali 9 itu kita dapat juga 225.000. Jadi kita tambahkan, kita dapat hasil yaitu 450.000 rupiah. Nah, jadi setelah kita
mensubstitusi titik pojok ke fungsi tujuan, kita kasih nilai maksimum yang paling terbesar yang didapat oleh pengrajin tas tadi, yaitu jadi nilai maksimum untuk pengrajin tas adalah karena angka ini sama-sama 450.000, maka kita ambil satu yaitu 400, itu Rp 450.000. Terima kasih. Nah, demikian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian kata-kata saya minta maaf. Semoga penjelasan mengenai program linear yang saya jelaskan ini semoga bermanfaat bagi kita dalam dunia pendidikan, khususnya untuk matematika wajib. Terima kasih, salam program linear.